dia live sih gitu. Iya nggak apa-apa. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal ya rabbal alamin. Kita melanjutkan membaca mentaklik kitab Al-Khulasa fi Usulil Fiqh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu hafizallahu taala wa ra'ah. Dan kita sekarang memasuki bab yang ketiga, ya, al-babul tsalits. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Ahadi silakan dibaca. Amin. Al-babul tsalits fi mabahithis sunnah. As-sunnatu lughatan hiya tariqatu. Qala ta'ala qad khalat min qablikum sunan wa tutlaqu ala sirati hamidatan kanat aw mazmumatan wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan ila akhir. Istilahan hiya ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Hujjiyatu sunnati wa sunnatu hujjatun kal qur'ani. Qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wal ayatu fi hadha kathiratun wa munkirul ihtijaji bi sunnati kafirun. Terus sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Al-babu tsalitsu fi mabahithis sunnah. Setelah kita selesai membahas tentang Al-Qur'an, Alkitab, maka beliau masuk dalam pembahasan as-sunnah. Sunnah yang dimaksud di dalam ilmu usul fikih adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau berikan pengertian. Beliau mengatakan as-sunnatu lughatan hiya tariqah. Sunnah secara bahasa tariqah. Ya, tariqah secara umum. Baik. Apa yang melandasi hal ini? Qala ta'ala qad khalat min qablikum sunanun. Qad khalat madat qad madat min qablikum sunanun fa'il. Ya, sunan ya turukun, ya, jalan-jalan orang-orang sebelum kita. Wa tutlaku ala sirati, sirah yani tariqah, hamidatan kanat aw madmumatan. Kalau dari sisi bahasa sunnah itu mencakup jalan atau cara yang baik ataupun yang buruk. Jadi nggak harus baik kalau dari sisi bahasa. Sebagaimana sabda Nabi, wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan ila akhirih. Sunnatan hasanatan. Idza kana hunaka sunnatan hasanatan fa idzan hunaka sunnatun sayyi'ah. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Ya. Dan seterusnya. Wastilahan dan secara istilah, ya. Secara istilah apa? Ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Ya, aw takririn. Kalau dalam ilmu mustalah hadis mungkin akan ditambahi wa wasfin khuluqiyyin aw khalqiyyin, kan itu. Kalau dalam ilmu ushul fikih tambahi sunnah itu yang muncul dari nabi berupa ucapan, perbuatan, takrir dan sifat-sifat beliau, baik sifat akhlak ataupun sifat roha fisik. Itu kalau dalam ilmu hadis. Karena dalam ilmu hadis dibahas semua, bahkan fisiknya Nabi, sampai para ulama membuat kitab sama ilmu Muhammadiyah. Ini fisiknya Nabi kan, dan juga akhlaknya Nabi. Tapi kalau dalam ilmu ushul fikih, karena konsen kita itu cuma membahas hukum,
maka hukum tidak diambil dari fisiknya Nabi. Hukum tidak diambil ya dari akhlaknya Nabi. Tapi hukum diambil dari sini, ucapan atau perbuatan atau ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena pengistilahan yang dipakai itu agak berbeda ya dari istilah yang terkadang dipakai oleh ulama lain dalam fan ilmu yang lain gitu ya. Fa'ala kulli hal ini juga pengertian yang masyhur ya. Masadara an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Kemudian beliau membahas setelahnya hujjatus sunnah. Tentang tingkat kedudukan hadis sebagai hujjah. Hujjatus sunnah itu kedudukan hadis sebagai hujjah. Beliau mengatakan wa sunnatu hujjatun kal Qur'an. Qala ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukan hanya Al-Quran, tapi juga hadis. Ya. Dan apa yang dilarang Nabi bukan juga hanya berasal dari Quran, tapi juga dari hadis. Maka sebagaimana Al-Quran itu hujjah, sunnah atau hadis Nabi juga hujjah. Waqala, dan Allah menyampaikan man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ya, karena Rasul adalah sebagai penyampai wahyu Allah. Dan wahyu Allah berupa Al-Quran itu ataupun sunnah dari Nabi SAW. Wal ayatu fi hadza katsiran. Kemudian beliau mengatakan bagaimana hukumnya kalau orang mengatakan hadis itu bukan dalil dalam Islam. Hadis itu enggak jadi dalil. Hadis itu bukan hujjah. Iya. Itu bahasanya ini mungkir sunnah. Pernah dengar ya mungkir sunnah ya? Orang mengingkari sunnah. Enggak mau berdalil dengan hadis. Itu kan hadis. Maka beliau mengatakan wa munkirul ihtijaj bis sunnah kafir. Karena sama saja mengingkari Al-Quran. Sama saja mengingkari, meskipun secara tidak langsung. Saya nggak mengingkari Al-Quran, saya cuma mengkira hadis. Iya, tapi hadis yang bawa Nabi. Dan Nabi disuruh kita untuk mentaatinya oleh Al-Quran. Maka kalau kita nggak mentaati Nabi, sama saja kita nggak mentaati Al-Quran yang menyuruh kita untuk mentaati Nabi. Dan ketika mentaati Nabi yang mencakup itu Al-Quran atau non-Quran, yaitu hadis. Ya, kan Nabi mungkin ihtijaj bis sunnah kafir. Baik, lanjut Satria. Wa aqsamus sunnah. Aqsamus sunnah tanqasimus sunnah ila qismaini huma as-sunnah al-fi'liyah wa sunnah al-qawliyah. Awalan as-sunnatul fi'liyah. Af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun aqwalih wahya anwa'un ba'duha yu'tabaru tashri'an litta'asi wa ba'duha laysa kadzalika 'ala ma sanadkuruhu fiha min tafsilin. Awalan al-awwal fi'luhu al-jibilli. Af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jibilliyah kal qiyam wal qu'ud wal naum wal akl wasyurb wa ghairi dzalika mimma taqtadihi al-jibillah at-tabi'iyyah wal insaniyah laysat lit-ta'asi wa la tadullu ala aktsara min al-ibahah. Wa amma hayatul fi'li al-jibilli kana umihi sallallahu alaihi wasallam ala al-janbil ayman idza kana qad wadaba 'alaiha fa innaha qad tadullu ala an-nadbi li hadhihi al-hay'ah wa qila la tadul. Terus sampai situ dulu. Maka di sini beliau mulai membagi pembagian sunnah, pembagian hadis ya dari sisi ulama usul fikih. Qala musannif rahimahullah taala aqsamus sunnah tanqasimus sunnatu ila qismain. Ya, sunnah hadis atau sunnah terbagi menjadi dua bagian besar. Namun di setiap bagian ini nanti akan ada turunannya. Ada dua bagian besar. Apa itu? As-sunnah al-fi'liyah wa sunnah qauliyah. Bagian besarnya itu sunnah fi'liyah atau sunnah qauliyah ya. Jadi bagian besarnya itu. Baik. Tadi kalau kita memperhatikan tadi dalam takrifnya kan disebutkan min qaulin au fi'lin au takrir. Kok enggak ada sunnah takririyah? Ya kan? Kok enggak ada sunnah takririyah? Ya. Maka di sini bisa kita jawab ya, sunnah takririyah sudah masuk ke dalam sunnah fi'liyah atau sunnah qauliyah.
Karena takrirnya Nabi itu menunjukkan kesetujuannya beliau. Iya, takrirnya Nabi menunjuk kesetujuannya beliau. Ya, dan kesetujuan beliau yaitu adalah pendapat beliau atau ucapan beliau secara apa tidak langsung. Ya, maka intinya kembali kepada dua ini, fi'liyah atau qauliyah. Awalan sekarang, sunnah fi'liyah. Beliau bahas sunnah fi'liyah dulu. Af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun ka aqwalihi. Dia juga landasan dalil. Wa hiya anwa'un, dan sunnah fi'liyah banyak. Ba'dhuha yu'tabaru tasyri'an li ta'assi. Ya, ta'assi ini iktidak untuk apa? Untuk diikuti gitu. Wa ba'dhuha laisa kadzalik. Dan ada sebagian perbuatan Nabi yang memang bukan untuk diikuti. Memang bukan untuk apa? Diikuti. Ada yang seperti itu. Dan nanti untuk diikuti itu hukumnya macam-macam. Ada yang mubah untuk diikuti, ada yang sunnah untuk diikuti, macam-macam. Iya. Baik. Maka beliau mengatakan wa ba'dhuha laisa kadzalik ala ma sanadhkuruhu fiha min tafsilin. Nah, beliau sebutkan sekarang ada beberapa di bawah bagian sunnah fi'liyah ada beberapa turunan. Yang pertama fi'luhul jibilli. Jibilli memang tabi'i. Aktivitas keseharian itu jibilli itu. Jibilli itu yang masuk fitrah atau itu tadi tabiat manusia. Af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jibilliyah kal qiyam wal qu'ud wan naum wal akl wasyurb wa ghairu dzalik mimma taqtadhihi al-jibillatu wat tabi'atul insaniyah laisat li ta'si. Ya. Maka beliau mengatakan kalau perbuatan Nabi yang sifatnya jibilli tabi'i seperti apa? Berdiri atau duduk, ya, atau apa? Duduk atau tidur. Misalkan ya Nabi SAW tidur berbaring miring ke arah kanan, ya kan? Atau cara berjalan. Nabi SAW ketika berjalan bagaimana? Ka'annahu yanzilu min sabab, kan gitu kalau dalam hadis. Nabi kalau jalan itu agak cepat, kuat langkahnya, kan gitu. Seperti turun dari tempat yang tinggi, kan gitu. Nabi itu kalau jalan kayak gitu. Nah, model-model semacam ini wal akal, bagaimana makannya Nabi. Nabi SAW makan pakai tangan, nggak pernah pakai sendok, kan itu ya. Atau minumnya Nabi. Ya, Nabi minumnya ya kadang minum susu, kadang minum air putih. Ya. Kita minum kopi, kan gitu. Dan selainnya. Nah, hal semacam ini bukan mahalul ahkam, bukan tempatnya hukum. Jadi ya memang secara asal dia bukan untuk lita'asi. Tapi dari sudut pandang usul fikih, dari sudut pandang fikih. Karena apa? Karena ini tidak dibuat untuk kamu hendaknya mengikuti. Tidak dibuat untuk itu. Tapi ya memang jibilli sifatnya ya orang mau ikut silahkan, nggak ikuti juga silahkan. Makanya beliau melanjutkan wala tadullu ala aktsara minal ibahah, dan fi'ilnya perbuatan Nabi yang sifatnya jibilli maka mentok itu hukumnya mubah. Mentok hukumnya mubah fi dzatihi, ya. Kita nggak ngomong bagaimana kalau kita niatkan untuk mengikuti Nabi. Nah, itu sudah ada faktor eksternal. Tapi secara asal kalau kita nggak ada niatan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya cuma ya sudah ngikuti gitu saja, maka ya secara asal itu mubah. Ya seperti tindakan kegiatan aktivitas manusia yang lainnya. Ya. Tapi kalau misalkan dikatakan apakah bisa hukumnya naik tidak menjadi ibahah, ya itu tidak mubah, misalkan mendapatkan pahala, apakah bisa? Kita bisa mendapatkan pahala bahkan dari sesuatu yang mubah. Dengan apa? Biniyah. Ya, makanya para ulama salaf mengatakan wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Berapa banyak dari amal yang kecil, amal yang remeh-temeh dibesarkan oleh niat. Kalau niatnya yang bagus, maka apa? Maka mendapat pahala yang besar. Dan berapa banyak amal yang kelihatannya besar, yang luar biasa, tapi karena niatnya salah, dia menjadi kecil bahkan tidak ada harganya. Makanya penting niat. Penting apa? Niat. Ya. Bahkan para ulama membuat kitab-kitab yang membahas tentang niat. Ada satu kitab judulnya Kitabun Niyat, itu cuma bahas niat. Ya, bahas apa? Niat, fikih niat. Itu. Baik. Ya, maka misalkan kita duduk di sini,
Itu kita di sini sedang belajar ngaji, berada dalam masjid. Ketika kita masuk, kita duduk, ya ada niatan. Yang pertama kita niat untuk iktikaf. Yang kedua kita niat untuk berada dalam majelis ilmu sebagai bentuk ibadah. Maka di setiap niatnya ini ada pahala masing-masing. Pahala iktikaf dapat, pahala duduk dalam majelis ilmu dapat. Nah ini bisa didapatkan semacam ini dengan niat. Nah ini faktor X yang kita bicarakan, yang dibahas dalam usul fikih ini fi dzatihi. Nabi makan kayak gitu, minum kayak gitu, tidurnya kayak gitu. Kalau tanpa ada unsur tambahan niat untuk mengikuti beliau sebagai seorang nabi, hukum asalnya mubah, itu mubah semua. Ya, ini mohon tidak disalahpahami. Kadang disuruh kita mengikuti nabi kok dikatakan mubah, ya sunnah. Mohon tidak disalahpahami. Ya, kita sedang berbicara dari sisi fidzatihi, bukan li ghairihi, karena sebab yang lain mungkin bisa saja jadi sunnah. Iya, termasuk berpakaian, termasuk apapun itu fidzatihi, hukum asalnya mubah, boleh saja. Karena itu kan masuk adah. Al aslu fil adah ibaha. Hukum asalnya dalam adat, kebiasaan, aktivitas sehari-hari, bukan ibadah ya, mubah. Fidzati mubah. Baru nanti bisa dapat pahala tadi dengan apa? Ada faktor internal, eksternal. Wa amma hayatul fi'l jibilli kana umihi sallallahu alaihi wasallam alal jambil aiman idza kana qad wadhaba 'alaiha. Beliau mengatakan, adapun kalau misalkan perbuatan itu selalu dikerjakan Nabi. Jadi ada perbuatan yang Nabi kadang seperti itu, kadang enggak. Ada yang perbuatan itu Nabi enggak pernah kecuali seperti itu. Contoh seperti beliau kasih contoh alal janbil aiman, seperti apa? Tidur di atas sisi kanan. Idza kana qad wadhaba 'alaiha. Jika memang Nabi itu selalu melakukan seperti itu, fa innaha qad tadullu 'ala nadbi li hadhil ayah. Maka bisa jadi terkadang hal ini menunjukkan kepada kesunahan, keanjuran. Jadi naik tingkatannya dari mubah menuju yang lain itu karena faktor-faktor X. Bisa karena dengan niat, bisa karena melihat Nabi kok selalu seperti itu, nggak pernah enggak. Muwadzabatun Nabi ini faktor eksternal. Tapi secara asal fi dzatihi dia mubah. Jadi kita bahasakan. Wakilah dan pendapat yang lain mengatakan la tadul, tidak menunjukkan kesunahan, tetap ibahah, bahkan meskipun apa? Muwadzabah, meskipun Nabi selalu. Jadi itu tidak memberikan dampak apapun kepada hukum asal fi'il tabi'i tadi, fi'il jibilli. Taib, yang kedua, arti silakan dibaca. الثاني الفعل المتردد بين الجبلة والشرع إذا تردد فعله صلى الله عليه وسلم بين الجبلة والشرع كاعتماده على يده عند القيام إلى ركعة الثانية في الصلاة فإنه يحتمل أنه اعتمد عليها للتشريع ويحتمل أنه اعتمد عليها بدواعي الجبلة لكبر سن أو تعب وبناء على هذا اختلف الترجيح بين العلماء فمن رجح جانب التشريع جعل الاعتماد على اليد سنة ومن رجح جانب الجبلة جعله lam yaj'alhu ja'alahu apa di situ? Ja'alahu manduban. Oh, aneh. Jadi tak baca ya. Faman rajjaha janibat tasyri' ja'alal i'timada 'alal yadi sunnatan. Wa man rajjaha janibal jibillati terus ja'alahu manduban. Ya, salah itu. Lam yaj'alhu manduban. Lam yaj'alhu sunnatan, karena dia memandang itu jibillah.
bukan apa syar'i gitu. Lam yaj'alhu manduban. Karena di naskah saya ini yang benar ini kayaknya. Naskah saya lam yaj'alhu manduban. Bukan sama-sama sunnah. Apa bedanya kalau gitu? Dilihat dari sisi tasyri' sunnah, dilihat dari sisi jibilah sunnah mandub juga. Enggak. Lam yaj'alhu manduban. Coba diulang, wa man rajjaha janibal jibillati. Wa man rajjaha janibal jibillati yaj'al lam yaj'alhu manduban. Gitu. Terus 3, lanjutkan. Tsalits al-fi'lu khassatu bihi sallallahu alaihi Allah wasallam. sallallahu Idza fa'ala sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa qama ad-dalilu ala annahu khassun bihi ziyadatihi fil nikahi ala niswatin wa innahu yakunu min khususiyatihi wa la yajuzu ta'si bihi fihi. Baik, sampai situ. Yang kedua, jenis dari sunnah fi'liyahnya Nabi. Al-fi'lul mutaraddid bainal jibillati wa syara'. Ada sebuah perbuatan dari Nabi, tapi ada khilaf di antara ulama dari sudut pandang. Khilafnya apa? Sudut pandang. Sebagian ada yang memandang Nabi melakukan itu sebagai wujud syariat. Kalau yang tadi jelas jibilli. Jibilli itu berarti bukan syariat. Bukan syariat berarti ya secara asal bukan itu yang harus diikuti umatnya. Atau yang diikuti umatnya bukan itunya. Tapi ini, fi'il ini, dari satu sudut pandang, itu dipandang ini syariat. Sudut pandang yang lain memandang enggak. Ada alasan tertentu yang membuat bahwasanya itu bukan berlandaskan karena syariat. Tapi apa? Ya karena memang tabiatnya Nabi. Ada satu alasan yang alasan itu tabi'i, bukan alasan syar'i. Ya, beliau mengatakan, idza taraddada fi'luhu sallallahu alaihi wasallam bainal jibillati wa syar'i, ka'timadihi ala yadihi 'indal qiyami ila raq'ati tsaniyati fi shalah. Beliau berikan contoh kasus. Apa contoh kasusnya? Nabi SAW kalau bangkit ya, menuju rakaat berikutnya, ya, atau menuju rakaat berikutnya. Beliau bangkit bertumpu pada tangan. Bangkit ya, antum tahu lah. Pokoknya bertumpu pada tangan. Ini ulama khilaf. Yang pertama, memandang beliau bertumpu pada tangan itu salah satu bentuk syariat. Kenapa? Karena ini dalam amaliyah sholat syariat. Dan Nabi mengatakan shallu kama ra'aitumuni usalli. Maka syariat ya sudah dikerjakan. Maka itu masuk dalam kategori kesunahan yang hendaknya diikuti oleh umatnya. Ya, oleh karenanya hasilnya apa? Kalau memandang dari sisi syar'i, maka hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dari mazhabnya Syafi'i. Sudut pandang yang lain, ulama yang lain memandang enggak, ini bukan syar'i. Meskipun di dalam amaliyah syar'i. Ini alasannya bukan syar'i. Dafi'nya, ya, da'innya, faktor pendorong untuk melakukan itu bukan syar'i. Terus apa? Jibilli, tabi'i. Beliau melakukan itu karena umur, karena kelemahan. Maka beliau butuh ketika bangkit untuk apa? Bertopang. Ya, secara asal beliau ketika masih kuat beliau nggak perlu bertopang. Sebagian ulama memandangnya jibilli. Maka tidak memandang bahwasanya itu adalah sunnah. Ya, tadi itu masuk tabi'u, maka tabi'u hukum asalnya mubah, ibahah. Ya, oleh karena beliau mengatakan di sini, fa innahu yuhtamalu annahu i'tamada 'alaiha li tasyri' wa yuhtamal annahu i'tamada 'alaiha bidawa'i faktor-faktor ya. Faktor pendorong gitu. Al-jibillati, bidawa al-jibillah. Apa dawainya? Kibarisin. Au atam karena beliau capek. Bukan karena memang unsur syar'i. Wa bina'an apa faedah khilafnya? Wa bina'an ala hadza ikhtalafat tarjih au ikhtilafat tarjihu bainal ulama. Faman rajjaha janibat tasyri' ja'ala al-i'timad 'ala al-yadi sunnah fi shalah. Sunnah min sunani shalah. Kalau dia memandang dari sisi apa? Syar'i. Wa man rajjaha janibal jibillah lam yaj'alhu manduban, lam yaj'alhu sunnatan.
dia enggak sunnah. Nah, ini salah satu contoh apa? Al-fi'il mutaraddid bainal jibillah wa syara'. Ada intinya kayak ada tarik menarik gitu ya. Taib. Yang ketiga al-fi'lul khas bihi. Yang ketiga ada perbuatan-perbuatan yang memang itu khusus untuk Nabi. Maka ini mutlak bukan tempatnya untuk diikuti. Mutlak bukan tempatnya untuk diikuti. Karena khusus. Ya, beliau mengatakan qala idza fa'ala sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa qama dalil ala annahu khasun bihi. Ya. Contohnya apa? Kaziyadatihi fin nikah ala arba'in niswah. Nabi nikah boleh dari lebih 4 perempuan. Ya, atau contoh yang lain misalkan biasanya kalau dalam kitab fikih yang agak panjang itu, pembahasan khususiyatun Nabi itu akan ada di pembahasan awal-awal kitabun nikah. Ya, awal-awal kitabun nikah kadang dibahas itu. Di antara kekhususannya Nabi ya ini, yaitu nikah lebih dari 4 wanita. Termasuk misalkan di antara kekhususannya Nabi kewajiban sholat malam. Kalau umatnya tidak wajib, bagi Nabi wajib. Ya. Taib. Maka bagaimana kalau itu khusus untuk perbuatan untuk Nabi saja? Fa innahu yakunu min khususiyatihi wa la yajuzu ta'sibihi fihi. Enggak boleh diikuti. Itu memang khusus untuk Nabi. Maka enggak boleh. Wong Nabi saja istrinya 9, saya cuma 5 kok gitu. Enggak, bukan. Itu bukan mahallu ta'asi, bukan tempatnya kita untuk mengikuti. Bahkan enggak boleh. Bahkan apa? Tidak boleh mengikuti. Itu khususnya Nabi, kekhususan Nabi. Ya. Itu contohnya. Yang keempat, fi'luhu ya, yang keempat ana baca fi'luhul ladzi urifat jihatuhu. Perbuatan Nabi yang diketahui arahnya. Wa in fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan laisa min af'alihil jibillah wala khasan bihi wa urifat jihatuhu. Ya. Naam. Wa urifat jihatuhu bi annahu fa'alahu ala jihatil wujub au an-nadab au al-ibahah fa hukmu ummatihi fihi ka hukmihi fatusyarikuhu ay al-ummah tusyariku nabi fihi fi hadzal fi'l fi hukmihi alal asahi indal jumhur in kana wajiban fawajibun wa in kana manduban famandubun wa in kana mubahan famubahun. Nah, beliau mengatakan yang keempat itu jenisnya kalau Nabi melakukan sesuatu yang dia itu bukan jibillah, juga bukan kekhususannya Nabi, ya, tapi diketahui hukumnya dari dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tapi sebenarnya itu bukan masuk dalam kategori ibadah. Dia nggak masuk dalam kategori ibadah. Ibadah namanya ibadah mahdhah di sini. Kayak ibadah kayak sholat, zakat. Nggak masuk kategori itu. Dia itu lebih kepada kayak terlihat seperti unsur-unsur kegiatan aktivitas harian. Tapi ada dalil menunjukkan, ada kayak perintah, ada yang misalnya. Jadi urifat jihad itu jadi urifa hukmuhu. Jadi diketahui hukumnya. Kayak Nabi memerintahkan, melakukan sambil Nabi memerintahkan, melakukan sambil Nabi mengajak. Itu urifat jihadu. Makanya beliau mengatakan bi annahu fa'ala ala jihatil wujub awin nadab. Jadi ada faktor-faktor yang lain menunjukkan ada hukum tersendiri di situ. Contohnya misalkan siwak. Siwak itu lebih kepada aktivitas harian kan. Membersihkan gigi itu beda sama wudhu, beda. Bersiwak membersihkan gigi. Nabi SAW bersiwak, kita tahu itu. Tapi ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan Nabi juga memerintahkan laula ana syaqqa ala ummati lamartuhum bisiwak inda kulli shalah. Ya. Dan Nabi juga kadang bersiwak, ya, melakukan jika bangun dari tidur beliau bersiwak, ketika mau masuk rumah beliau bersiwak. Bahkan indal ihtidhar ketika Nabi SAW makan wafat beliau siwakan dulu. Maka ini sesuatu yang terlihat seperti jibillah tapi kok ada perintah. Maka ini yang dibahas, yang
bahasakan dengan urifat jihadu. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi. Dengan melihat dari sudut pandang yang sudah kita pelajari dalam usul fikih. Ya. Maka misalkan kayak siwak tadi, maka hukumnya sunnah. Karena laula an asyqa ala ummati la amartuhum. Kalau seandainya tidak memberatkan, aku akan perintahkan. Seandainya, kata seandainya itu menunjukkan itu tidak terjadi. Berarti perintahnya Nabi tidak terjadi. Maka kalau perintahnya Nabi tidak terjadi, maka turun hukumnya. Bukan wajib, tapi sunnah. Karena Nabi tidak amar. Nabi tidak amar. Maka sunnah. Maka hukumnya juga sunnah, berlaku sunnah bagi umatnya. Nah, itu salah satu apa? Salah satu contohnya. Ya, salah satu apa? Contohnya. Baik. Ya, atau misalkan contoh yang lain, misalkan ya, cara makan. Nabi SAW makan dengan tangan kanan, dan beliau juga memerintahkan, ya gulam samillah wakul biyaminik. Makan tangan kanan lebih kepada kayak jibillah. Tapi kok ada perintah dari Nabi, ajaran dari Nabi. Jadi ada fi'il ditambah qaul. Ya, jadi akhirnya urifat jihaduhu. Maka ya sunnah. Bukan cuma apa? Mubah. Jadi sunnah. Baik. Yang kelima, fi'luhul ladzi lam tu'raf jihatuhu. Wa in fa'ala fi'lan juhilat jihatuhu fi haqqihi. Fa imma an yadhhara fihi qasdul qurbati ila Allah aw la yadhhar. Fa in dhahara fihi qasdul qurbah fal asah annahu lin nadbi li'annahu al mutayaqqanu wa qila lil wujubi li'annahu al ahwat wa qila ghairu dzalik. Wa illam yadhhar fihi qasdul qurbati fal asah annahu lil wujubi fi haqqina wa haqqihi li'annahu ahwat wa qila innahu lin nadbi li'annahu al mutahaqqaqu. Wa qala Imamul Haramaini wa ghairuhu innahu lil ibahah li'annal asal bara'atul zimmah. Baik. Kemudian yang kelima adalah perbuatan Nabi yang tidak diketahui jihahnya. Ya, tidak diketahui jihahnya. Orang nggak tahu itu syar'i atau jibili, terus juga nggak ada qarinah yang lain, pokoknya nggak tahu. Ya. Maka ini bisa jadi kita lihat di situ tampaknya itu sebagai bentuk takarrub kepada Allah atau bukan. Kalau hal itu sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tampaknya sebagai bentuk takarrub kepada Allah, maka kata musannif di sini fal asah annahu linadbi. Maka yang paling sahih dalam hal ini adalah dia hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ya, jika tampak di situ memang digunakan untuk takarrub. Ya. Tapi di sini nggak melihat dari dalil yang lain, tapi melihat dari apa? Yang tampak qarinah bidzuhur. Kenapa? Li'annal mutayaqqan, karena itu yang yakin. Karena kalau wajib butuh amr, di sini nggak ada amr, ya kan? Kalau wajib butuh amr, sedangkan di sini nggak ada amr. Dan ada yang mengatakan lil wujub. Oh enggak, berfaedah kewajiban kalau tampak memang itu digunakan untuk takarrub. Kenapa? Li'annahu ahwat. Lebih hati-hati. Lebih apa? Hati-hati. Wakilah ghairi dzal, ada yang bermakna yang lain. Taib. Yang kedua, kalau misalkan tidak nampak ada perbuatan Nabi yang tidak diketahui ini hukumnya apa, dan orang juga masih orang masih enggak, atau perbuatan enggak terlihat jelas ini bentuk syar'i atau ini jibili, enggak terlihat jelas. Juga enggak ada qarinah yang lain, Nabi enggak ada perintah, enggak ada apa. Ya, tapi dilihat dari zahirnya ini bukan bentuk takarrub. Kata beliau, fal asah annahu lil wujub fi haqqina wa haqqihi. Kata musannif di sini yang kuat, kata beliau, menurut musannif itu memberikan faedah wajib. Hukum hal tersebut hukumnya wajib. Kenapa li'annahu ahwat? Lebih hati-hati. Wa qila innahu linnadb, dan dikatakan itu hukumnya sunnah, li'annahu mutahaqqaq. Karena itu yang pasti. Kenapa? Karena wajib itu butuh kepada dalil apa? Amr. Nggak ada amr yang nggak bisa dihukumi wajib. Nggak bisa dihukumi apa? Wajib. Wallahu ta'alam, ini yang
Syekhuna Dr. Labib lebih condong menguatkan pendapat yang sunnah, sama-sama sunnah. Mau terlihat itu kurbah atau tidak terlihat itu kurbah, sama-sama sunnah. Kenapa itu dimutahaqqaq? Karena kalau lil wujub itu yahtaj ilal amr. Nggak mungkin tiba-tiba amr diambil dari fi'il. Karena gini, ada kaidah usulnya. Apa itu? Al-ijab la yustafadu minal fi'il. Ya. Jadi hukum wajib tidak bisa diambil semata-mata dari perbuatan. Ini penting, kaidah yang penting. Maka kalau ada Nabi berbuat sesuatu, itu hukum asalnya tidak memberikan dampak wajib. Karena kewajiban hanya bisa diketahui dari amr, dan amr itu hanya bisa muncul dari qaul. Maka nggak mungkin ada sesuatu yang hukumnya wajib tapi nggak ada ucapan sama sekali. Ya, al-ijab hukum wajib, al-ijab la yustafadu minal fi'il. Ya. Nah, alasannya apa? Kenapa kok hukum wajib itu tidak bisa diambil dari fi'il? Karena fi'il perbuatan Nabi itu muhtamil. Banyak ihtimalnya. Ya, banyak apa? Ihtimalnya. Ya, ada yang lita'asi, ada ada lita'asi, ada yang li ta'asi, ada yang la yajuzu ta'asi. Macam-macam, ada hukumnya mubah, ada macam-macam hukumnya. Maka nggak bisa mau ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba itu hukumnya wajib, nggak bisa. Tapi kalau qaul itu jelas amr, perintah, jelas perintah sudah. Makanya Syekhuna beliau condong menguatkan apa? Bahwasanya itu lin nadab, untuk sunnah. Li'annal mutahaqqaq. Wa qala Imamul Haramain wa ghairuhu innahu lil bahah. Sebagian ulama yang lain seperti Imamul Haramain, beliau berpendapat apa? Malah itu mubah. Mubah. Kenapa al-aslu fil asya'i bahah? Ya, beliau mengatakan li'annal asl bara'atud dhimmah. Hukum asalnya orang terlepas dari apapun itu. Ya. Fa'ala kulli hal wallahu taala alam. Ya. Baik, lanjut sekarang Satria coba dibaca. Pertanyaan ya. Ini gimana Ustaz? Kalau ibarah di situ yang terakhir wa in lam yadhhar fi qasdul qurbah. Iya, wa illam yadhhar fi qasdul qurbah. Fal asal annahu lil wujub. Pihak kok bisa Ustaz? Kan enggak kelihatan itu qasdul qurbah kok jadi wajib malah. Kalau qasdul qurbah sunnah. Tapi kalau enggak qasdul qurbah apalagi masa malah wajib. Kalau nggak menampakkan. Ya, ana paham maksudnya. Iya. Tapi wallahu taala alam. Apa salahnya? Kenapa alasannya kok dia sampai dihukumi wajib itu ya? Alasannya gitu, wallahu alam. Wa illam yadhhar. Memang benar wa illam yadhhar fi qasdil qurbah. Fal asa annahu lil wujub fi haqqina wa haqqihi. Kok malah wajib gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua. Iya, wallahu alam ya untuk yang itu tadi. Terus apa? Kan kalau wajib itu, hukum wajib itu diambil dari qaul. Amr, qaul. Gimana kalau fi'il yang menunjukkan amr? Ada nggak fi'il Nabi yang menunjukkan itu amr? Fi'il nggak menunjukkan pada amr. Fi'il tidak menunjukkan pada amr. Karena amr itu kan perintah. Perintah tidak bisa ditunjukkan dengan perbuatan. Berarti sesuai kaidah bahasa Arab itu ya? Iya. Bukan termasuk amr. Iya. Kalam itu ya? Iya. Perintah nggak bisa, nggak. Secara dilihat dari sudut pandang ahli usul, dia menunjukkan perintah. Meskipun terkadang maksudnya perintah, tapi kita tidak otomatis mengambil itu perintah. Kita mengambil fi'il itu adalah perintah dari qarinah yang lain, nggak dari fi'il itu. Misalkan waktu haji, waktu apa? Hudaybiyah. Waktu Hudaybiyah. Nabi SAW ngomong pada para sahabat, ayo tahalul, ayo cukur rambut. Nggak ada yang mau cukur. Nabi masuk, ada Ummu Salamah. Maka kata Nabi, gimana itu orang-orang, kita suruh kok potong rambut, nggak ada yang dengerin. Amr loh itu sebelumnya, amr kan, nggak ada yang dengerin. Maka kata Ummu Salamah, kanjeng Nabi, coba jenengan keluar dari tenda ini, nggak usah ngomong dengan siapapun, diem aja. Jenengan cari tempat yang hak tinggi, yang kira-kira kelihatan semua orang. Terus jenengan panggil tukang cukur,
suruh orang itu nyukur jenengan di tempat itu. Maka Nabi keluar ngikuti Ummu Salamah. Keluar, diem aja keluar, manggil, ayo ikut saya. Tukang cukurnya dipanggil, ikut saya. Ada tempat yang agak tinggi, beliau naik, beliau diem, duduk, dicukur, semuanya ngelihat ikut cukur. Jadi mereka itu memahami amr dari fi'ilnya Nabi, bukan dari qaulnya Nabi. Tapi ini ada qarinah, nggak semata-mata dari fi'ilnya Nabi. Taruhlah misalkan Nabi tiba-tiba saja, nggak ada ucapan, nggak ada ungkapan itu, nggak ada amr. Ya kita nggak akan ngambil itu amr. Karena secara asal fi'il tidak bisa memberikan faedah amr. Itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, lanjut. Satria. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala as-sadis ma hamma bihi wa lam yakun Wal masalah tuh nggak ada itunya. wal mas'alatu fi mahallin nazar Nah. ma hamma bihi wa Oh, ini lanjutannya ya, Afan. Wal masalah tuh fi mahal nazar. Ini lanjutannya pembahasan yang kelima, Afan. Iya. Tadi nggak saya baca. Jadi masalah ini tadi, masalah yang kelima itu fi mahalin nazar. Mahalin nazar itu mahalul khilaf atau mahalun niqash. Bisa kita perdebatkan, bisa kita perbincangan lagi gitu. Karena banyak khilaf di situ. Wallahu ta'ala alam. Terus yang keenam. as-sadis ma hamma bihi wa lam yaf'alhu wa amma ma hamma bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu ka hammihi bitahriki buyutil ladina Takhallafu an salatil jamaah illa annahu lam yaf'alhu fa innahu la yakunu sunnatan fala nuharriku wala nuhimmu walakin naqulu ma hamma bi innama huwa li bayani makani salatil jamaah wa ahammiyatuha. Baik. Yang keenam sekarang, mahamma bihi walam yaf'alhu. Ya. Apa yang Nabi sangat ingin tapi nggak beliau realisasikan, beliau nggak kerjakan. Jadi beliau cuma menyampaikan keinginan, nggak sampai beliau kerjakan. Maka apa hukumnya? Maka beliau mengatakan wa amma mahamma bihi sallallahu alaihi wasallam walam yaf'alhu ka hammihi bi tahriki buyutil ladzina takhallafu an salatil jamaah. Hadisnya masyhur. Ya. Waqad hamamtu an amura rajulan bis salati thumma adhabu ila buyuti man takhallafu anil jamaah fa uharriku buyutahum wa hum fihim aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat ingin sekali memerintahkan orang untuk sholat ngimami berjamaah, kemudian saya pergi ke rumah orang-orang yang nggak sholat jamaah, saya bakar rumah mereka dan mereka di dalam rumahnya. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka ini beliau nggak kerjakan. Pembakaran massal ini tidak terjadi. Beliau cuma cerita, pengen banget. Ini kedudukannya apa kalau gitu? Apa hukum membakar rumah orang yang nggak sholat jamaah? Iya. Atau apa kedudukan fi'ilnya ini? Apa kedudukannya? Illa annahu lam yaf'alhu fa innahu la yakunu sunnah. Maka dia bukan sunnah. Maka jangan berlandaskan hadis itu kemudian tak bakar rumah-rumah orang. Kenapa? Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, jangan seperti itu. Fala nuharriku wala nahim. Ya. Nggak boleh. Ya kalau seandainya itu sunnah, maka Nabi sudah melakukan duluan sebagai contoh. Seandainya diberikan hukum apa? Sunnah. Tapi Nabi nggak melakukan. Dan kalau itu pun sunnah, para sahabat seperti sahabat-sahabat semangat mengikuti Nabi seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar yang berusaha mengikuti Nabi bahkan tempat-tempat beliau istirahat kalau safar, nggak mungkin akan meninggalkan sunnah seperti itu. Tapi mereka nggak melakukan. Ya, maka ini perlu dipahami. Gitu ya. Walakin naqul, tapi kita katakan, mahamma bihi innama huwa li bayani makani sholatil jamaah. Itu untuk menunjukkan kedudukan sholat jamaah yang luar biasa. Bukan benar-benar fi'ilnya itu yang tujuannya itu bukan fi'ilnya itu, tapi tujuannya tahdid, gitu loh, paham ya? Ya. Maka misalkan kayak seorang ibu mengatakan kepada anaknya, ya, wis kalau kamu nggak bisa dikasih tahu, jangan pulang ke rumah. Itu bukan berarti ibunya ingin anak itu nggak ada di rumah, dalam artian minggat, enggak, itu tahdid.
poin yang ingin disampaikan tahdid, ancaman kan gitu ya. Bukan berarti oh ya sudah saya tak minggat. Loh, ini salah memahami ini berarti. Salah memahami, miskomunikasi. Salah memahami. Ya maka seperti yang dikatakan Nabi hamma, sangat menginginkan tapi tidak mengerjakan. Sangat menginginkan tapi tidak mengerjakan. Awak putus tak? Oh. Ya, sangat menginginkan tapi tidak mengerjakan. Maka itu apa? Maka kita tidak katakan sunnah karena Nabi tidak mengerjakan. Meskipun Nabi mampu untuk mengerjakan. Beda lagi kalau misalkan Nabi ingin tapi belum sempat. Beda lah ya. Nabi ingin tapi belum sempat, maka ulama mengatakan sunnah. Kalau ingin tapi belum sempat. Tapi kalau ingin terus juga bisa tapi nggak dikerjakan, bukan sunnah. Misalkan Nabi sangat ingin tapi belum sempat. Misalkan apa? Puasa Tasu'a. Ya. Nabi SAW menyampaikan, seandainya saya menemui tahun depan, ya, la suman natasi, kata beliau, aku akan puasa tanggal 9 Muharram. Dalam riwayat disebutkan, maka di tahun berikutnya belum masuk Muharram Nabi sudah wafat. Karena Nabi wafatnya di Rabiul Awal. Ya. Beliau wafatnya di Rabiul Awal. Maka para ulama mengatakan termasuk yang disunahkan puasa Tasu'a. Lu Nabi belum melakukan. Tapi Nabi sudah hama dan belum sempat, belum bisa melakukan. Beda, maka perlu dibedakan antara masalah itu dengan masalah ini ya. Baik, yang ketujuh, Akhi Ardi silakan dibaca. As-sabi' iqraruhu sallallahu alaihi wasallam wa iqraruhu ahadan ala qawlin qala. Iya, qalahu. Yu'tabaru ka qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika ka iqrarihi Abu Bakrin ala qawlihi bi i'ta'i salbi. Iya, salbil qatili liqatilihi wa iqraruhu ahadan ala fi'li fa'alahu ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ka iqrarihi Khalid bin al-Walid ala aklil lahmin dobbi li'annahu la yuqarriru ahadan ala munkarin wala fi qawlin wala fi'lin wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu fa hakamahu hukmun ma fa'ala fi majlis fa hukmu ma fa'ala fi majlisihi wa dhalika ka ilmihi bihalafi Abi Bakri radhiyallahu anhu annahu la ya'kul ta'ama fi waqti ghayrihi thumma akala lamma ra'al akla khairan lahu kama rawahu al-Bukhari wa Muslim. Baik, yang ketujuh adalah ikrarnya Nabi. Beliau masukkan ikrar dalam fi'il. Berarti beliau masukkan takrir dalam fi'il. Iqraru sallallahu alaihi wasallam. Iqraru sallallahu alaihi wasallam ahadan ala qaulin qalahu yu'tabaru ka qaulihi Rasulillah ka qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikrarnya Nabi itu tergantung apa yang diikrarkan. Ketetapan Nabi tergantung apa yang ditetapkan. Kalau ketetapan itu, kalau hal tersebut atau yang ditetapkan itu berupa ucapan, maka itu seperti ucapannya Nabi. Kalau yang ditetapkan itu berupa perbuatan, itu seperti perbuatan Nabi. Ya. Yeah. Makanya beliau mengatakan yu'tabaru ka qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Wa dzalika ka iqrarihi Abu Bakrin ala qaulihi bi i'ta'i salabil al-qatil. Al-qatil bermakna maktul, yang terbunuh. Ya, yang di medan jihad. Liqatilihi kepada yang berhasil membunuh. Salab itu dalam fikih jihad kalau orang itu apa namanya? Misalkan satria melawan satu orang kafir, fulan kafir. Jihad perang kan, satria berhasil membunuh dia, harta yang melekat pada si tubuh atau melekat pada si qatil, si maktul tadi, si kafir tadi,
itu hak khususnya satria sebagai pembunuhnya. Tapi dipersyaratkan harus ada saksi. Harus ada saksi, saya yang bunuh itu. Kalau nggak ada saksi ya kan nggak bisa. Kan bisa aja itu jadi klaim dusta kan. Harus ada saksi. Tapi intinya itu namanya salab. Misalkan orang itu waktu satria musuh dia, orang itu membawa kuda, bawa tombak, bawa tameng, di sakunya ada uang, duit, gitu kan misalkan. Habis itu dia mati, kudanya itu balik dimiliki satria, tamengnya, tombaknya, baju perangnya, duitnya milik satria. Itu namanya salab. Jadi salab itu harta yang dibawa secara khusus oleh prajurit. Itu salab. Nah, kalau berhasil membunuh maka bagi yang membunuh itu. Nah, suatu ketika ada orang yang bertanya tentang saya berhasil membunuh fulan. Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, man qatala qatilan falahu salabu. Ucapannya Abu Bakar. Man qatala qatilan falahu salabu. Siapa membunuh, maka dia yang mendapatkan harta yang dibunuh itu. Maka hal tersebut sampai ke telinga Nabi SAW dan Nabi mendiamkan. Mentakrir. Maka ucapannya Abu Bakar sekedudukan dengan ucapannya Nabi karena didiamkan oleh Nabi. Makanya itu menjadi sebuah kaidah. Man qatala qatilan falahu salabu. Menjadi kaidah dalam fikih jihad. Yang kedua, wa iqraruhu ahadan ala fi'lin fa'alahu. Maka kedudukannya apakah? Fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ka iqrarihi Khalid bin Al-Walid ala akli lahmi dhab. Seperti Nabi diam ketika melihat Khalid bin Walid makan daging dhab. Ketika ditawari Nabi jenengan apakah mau dhab? Tahu dhab ya? Ya pernah lihat fotonya dhab. Ya. Ya kadrun. Ya. Maka Nabi SAW saya enggak. Maka Khalid bin Walid mengatakan aharamunhu. Nabi apakah haram? Enggak. La. Ya. Illa anilam ajidu fi ardi qaumi. Saya hanya saja di kampung saya itu enggak pernah ada orang makan kayak gini. Makan dhab itu. Tempat saya di kampung saya, dar saya itu enggak ada orang makan dhab itu. Jadi saya sejak kecil enggak bisa makan dhab. Nah, Nabi enggak mau bukan karena haram. Maka Khalid makan, enak. Nabi ya cuma melihat saja. Nah itu berarti ikrar. Maka fi'luhu ka fi'lin Nabi. Ikrar. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yukiru ahadan ala munkar. Karena mustahil Nabi membiarkan ada orang melakukan kemungkaran di hadapannya. Nabi yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu kan gitu. La fi qaulin wala fi'lin, ya. Wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi. Nah, bagaimana kalau hal tersebut dilakukan tapi tanpa kehadiran Nabi. Nabi cuma diberitahu setelah itu terjadi. Ya. Walam yunkirhu, tapi Nabi dia mengingkari. Fa hukmu ma fu'ila fi majlisi. Maka hukumnya seperti dilakukan di majelisnya. Ketika Nabi tahu diberikan informasi, wahai Nabi ada gini. Oh ya udah. Oh berarti ya sudah. Ya. Wadzalika contohnya ka ilmihi bi halifi Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu annahu la ya'kulu ta'am fi waqti ghairihi. Karena ada kisah Abu Bakar ini punya tamu, kemudian biasa Abu Bakar sangat mulia menjamu tamunya, dikasih makan. Beliau sampaikan kepada keluarganya, nanti kalau ada tamuku suruh makan dulu, saya nggak bisa datang tepat waktu, saya telat. Suruh makan dulu, suruh makan. Makanya Abu Bakar keluar, tamunya datang. Disuruh makan, orang tamunya bersumpah saya nggak akan makan sampai Abu Bakar datang. Sampai akhirnya Abu Bakar datang, loh kok gorong dipangan? Kan wis tak suruh makan. Ya, maka ini ya mungkin itu termasuk apa ya? Sifatnya orang Arab ya, karena kan sangat berusaha menjamu tamu dan seterusnya. Abu Bakar marah, kamu kenapa nggak mau makan gini? Ya. Beda sama orang Jawa kan banyak basa-basinya. Kalau orangnya makan nih makan maksudnya. Ayo makan gini. Ayo makan, enggak ada yang makan. Orang Arab makan nih makan gitu. Kenapa mau makan gitu? Saya enggak akan makan sampai kamu dong. Akhirnya bersumpah bahwa wallahi la akul. Demi Allah saya enggak akan makan. Ya. Maka hal tersebut enggak ada Nabi, terus disampaikan pada Nabi. Bersumpah bahwanya Abu Bakar kalau marah enggak akan makan. Maka dikasih hati sama Nabi, akhirnya summa akala. Ya, kemudian akhirnya Abu Bakar pun makan lamma ra'a al-akla khairan lahu kama rawahul Bukhari Muslim. Contoh yang lain misalkan, contoh yang lebih jelas misalkan. Masalah azl. Ini antum belum nikah ya. Ya, tahu azl ya?
Tahu azal ya? Ya azal. Jadi jima tapi mengeluarkan air mani di luar farji. Azal. Maka azal ini dilakukan di zaman Nabi. Dan tentu saja laisa fi majlisin Nabi kan nggak mungkin. Ya. Tapi disampaikan oleh sahabat, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Ibarat yang sangat masyhur dari sahabat Jabir. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil gitu. Kami dulu melakukan azil tapi Nabi diam saja. Nabi tahu diam saja. Ya, maka ini kayak ikrar Nabi. Itu kayak gitu dilaporkan ke Nabi apa? Ya Nabi tahu, ya tahu banyak tentang masalah azil ini tahu. Iya masyhur. Sudah tahu. Jadi kalau zaman dulu kan belum ada KB. Gimana kalau misalkan ingin nunda, Bu? Enggak punya, caranya azil. Caranya azil. Maka itu sesuatu yang masyhur gitu loh. Sesuatu yang masyhur. Gitu. Sama kayak misalkan mohon maaf, misalkan hari ini misalkan kondom. Sesuatu yang masyhur. Ya kan? Sesuatu yang masyhur. Ya. Nah, itu enggak dikasih kritik, enggak diem aja Nabi. Makanya dibahasakan oleh sahabat Jabir, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Ya gitu. Baik. Baik. Tsaniyan sekarang as-sunnatul qauliyah, sunnah qauliyah. Qala al-musannif rahimahullah taala, tsaniyan as-sunnatul qauliyah. Wa na'ni bis sunnatil qauliyah al-akhbarul manqulatu anhu sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah qauliyah. Jadi khabar, ucapan, informasi. Wal khabar huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatihi. Dan yang dimaksud khabar itu sesuatu yang yahtamilu sidq wal kadhib. Ada kemungkinan bohong, ada kemungkinan tidak. Tidak ada kemungkinan jujur, ada kemungkinan bohong. Wa dzalika kaqaulina qama Zaidun fa innahu yahtamilu sidqa wal kadhiba. Ya. Wa qad yaqta'u bi sidqil khabar lakin la li dzatihi wa inna ma li qarinatin kharijiyatin ihtaffat bihi kama annahu yaqta'u bi kadhibihi lil qarinati aidan. Baik, khabar itu apa sih? Kan sunnah qauliyah itu apa sih? Al-akhbarul manqulah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa namanya? Sunnah qauliyah. Jadi informasi khabar. Nah, namanya khabar itu sesuatu yang sifatnya yahtamilu sidq wa yahtamilu kadzib. Ada kemungkinan bohong, ada kemungkinan jujur. Kan orang yang memberikan informasi bisa jadi bohong kan? Bisa jadi enggak jujur kan? Bisa jadi. Dan bisa jadi jujur, iya bisa. Ya. Secara bahasa, hati-hati, bukan secara syar'i. Kalau secara syar'i nggak mungkin ucapannya Nabi bohong, nggak mungkin. Secara bahasa itu. Tapi ini bisa ditetapkan itu bohong atau nggak bohong dari qarinah yang lain. Misalkan apa? Itu yang mengucapkan Nabi, jelas jujur, nggak mungkin, ya. Atau itu yang mengucapkan Musailamah al-Kadzdzab. Nah, judulnya namanya sudah al-Kadzdzab gitu kan. Ya kadzib ya. Kadzib kalau misalkan informasi yang jelas-jelas misalkan kayak bicara masalah ketuhanan, kadzab. Nah, yang namanya Musailamah al-Kadzdzab. Nah, maka dihukumi khabar itu dari qarinah yang lain. Apakah dia sidq atau kadzib? Aqsamul khabar. Wa bina'an 'ala ma qaddamna minal khabar. Qad yuqta'u bi sidqihi. Yuqta' itu dipastikan gitu ya maksudnya. Waqad yuqta'u bi sidqihi au kadzibihi lil qarinah. Ya, al khabar yuqta' bi sidqihi au kadzibihi lil qarinah. Fa innal khabara yanqasimu ila salasati aqsam. Maka dari sisi ini khabar itu terbagi menjadi 3 jenis. Khabarun maqtu'un bi sidqihi wa khabarun maqtu'un bi kadzibihi wa khabarun madhnun. Ya, baina. Ya, khabar madhnun bainal kadzib wa sidq. Awalan al khabarul maqtu' bi sidqihi. Qad yuqta'u bi sidqil khabar la li dzatihi bal li qara'in ihtafat bihi. Ihtafat yaitu meliputi. Wa dzalika fi ahwalin. Nah, ada jenis-jenis hadis yang maqtu' bi sidqihi. Ada beberapa jenis. Contohnya atau jenisnya apa saja? Yang pertama, al khabarul mutawatir. Khabar mutawatir maqtu'un bi sidqihi. Maqtu' itu dipastikan. Sidq. Baik, ma khabarul mutawatir, khabar mutawatir dia adalah apa? Wa huwa ma yarwihi jama'atun an jama'atin tuhilul 'adatu tawatu'uhum. Ya. Tuhilul 'adatu tawatu'ahum 'alal kadhibi. Wa yakunu mustanadan fil asli ila amrin mahsusin kamusyahadatin aw sama'in la an ijtihadin. Khabar mutawatir ya khabar yang diriwayatkan dari sekelompok orang menuju kepada sekelompok orang, dari sekelompok orang kepada sekelompok orang dan seterusnya. Yang kelompok orang ini secara tabiat, secara
akal pikiran naluri manusia, nggak mungkin mereka itu ada kesepakatan untuk sama-sama dusta. Misalkan apa? Biqorinatil makan misalkan, dengan tempat, yang satu di Jawa, yang satu di Kalimantan, yang satu di Halmahera, yang satu di Eropa, yang satu di Amerika, satu di Afrika, belum ada media sosial seperti sekarang. Tapi informasi yang disampaikan sama. Maka ini nggak mungkin bohong. Maka ini sudah pasti benar. Sudah pasti benar. Ya. Taib. Wadzalika kal ikhbar an musyahadati Mekah, seperti Mekah. Ya, ada orang Afrika habis haji, ada orang Amerika habis haji, ada orang Eropa habis haji, ada orang Indonesia habis haji. Semuanya ngomong di sana itu ada kota namanya Mekah, di Mekah itu ada Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah, bentuknya kayak gini-gini. Semuanya yang zaman itu ya, taruhlah zaman itu belum ada media sosial, nggak ada foto, nggak ada apa. Semuanya ngomong dengan informasi yang sama. Maka itu pasti semuanya jujur. Ya. Au sama'il khabar minan nabi, atau mendengar dari nabi, karena nabi nggak mungkin bohong. Sama'il khabar minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafil ikhbar an amrin mujtahadin fihi. Beda kalau misalkan itu informasi disampaikan tapi hasil ijtihad dia, bukan dari melihat, bukan dari mendengar dari nabi, dari hasil ijtihad. Seperti apakah ikhbar falasifah an qidamil alam? Seperti informasi yang disampaikan oleh ahli filsafat bahwasanya alam ini qadim. Alam qadim itu maksudnya alam itu muncul dengan sendirinya dari permulaan. Jadi alam sudah ada sejak dulu, sebelum adanya dulu. Gitu. Maka semua ahli filsafat, taruhlah mereka semuanya sepakat, maka beliau mengatakan wa in tawatarat anhum illa annahu la yufidul ilm. Kenapa? Li'anna istanada ila ijtihadin wa istinbat. Mereka hanya hasil berpikir. Ya, kita tidak katakan itu ilmu. La ila musyahadah au sama'in au ru'yatin minal umuril mahsusah. Wa tawatur yufidul ilm ad-daruri lan nadhari ala sahih. Memberikan faedah ilmu. Ya, daruri, ilmu daruri kemarin sudah kita bahas ya. Daruri lan nadhari. Taib. Yang kedua, khabarun Nabi war Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kan satu orang kan ya, bukan jamaah kan. Makanya beliau bedakan dari khabar tawatur. Khabar mutawatir itu jamaah. Bagaimana kalian mengkabarkan Nabi? Nabi cuma sendiri. Ya, Nabi mutawatir atau ahad? Ahad. Nabi kan satu orang kan, tapi beda. Kualitasnya beda, kualitas khabar yang dibawa beda. Maka beliau mengatakan, idza akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam bisyai'in fa inna naqta'u bisidqihi. Kenapa? Li ismatil anbiya war rusul anil kadhibi fil akhbar. Karena mereka terjaga dari dusta. Enggak mungkin ada nabi kok dusta. Termasuk sifat bawaan nabi, ya, sifat bawaan seorang nabi itu adalah jujur. Kalau dia nggak jujur, nggak mungkin jadi nabi. Kenapa? Karena dia diberikan amanah yang besar. Bayangkan, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibala fa abaina an yahmilnaha fa hamalaha al insan. Al-Qur'an itu amanah yang besar. Seandainya diberikan langit ke bumi, langit tidak mau terima. Amanah yang besar, turun wahyu besar. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Ini membawa apa? Membawa amanah yang besar, yang melebihi besarnya gunung, bahkan melebihi besarnya alam semesta. Nah, kalau diberikan pada orang yang dusta, waduh, itu bukan cuma merusak masyarakat, merusak alam semesta. Merusak alam semesta. Makanya termasuk sifat bawaan seorang nabi ada jujur. Baik. Yang ketiga, iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal khabar. Ya sama kayak ikhbarihi kalau gitu kan itu. Iya. Ini berarti bukan bahas itu ya, periwayatan tapi periwayatan khabar ahad, khabar mutawatir. Ya bahas tapi nggak dibahas dari sudut pandang rawinya, dari enggak sedetail itu. Khabar secara umum gitu ya. Kalau khabar baik, iya, orang banyak sepakat. Khabar apapun berarti maksudnya. Iya. Ini kan membahas dari sisi subutnya gitu kan, yang dibahas subutnya ketetapannya. Ya.
Itu nanti ya di secara rincinya ya di mustalah hadis. Gitu ya. Mustalah hadis itu berarti niru ini apa? Sebenarnya mustalah hadis muncul setelah ada kitab Ar-Risalah. Ar-Risalahnya Imam Syafi'i itu juga membahas masalah tawatir, ahad, bahas riwayatan juga. Tapi nggak sedetail mustalah hadis. Mustalah hadis orang detail kan ditambahi akhirnya. Ya syarat-syarat hadis sahih, syarat-syarat terus tambah ada hasan, ada sahih li ghairi, ada hasan li ghairi, ada dhaif, ada maudhu, ada munkar. Lebih rinci kan, tapi Imam Syafi'i sudah memberikan isyarat tentang pentingnya untuk meneliti riwayat hadis. Karena nanti konsekuensinya akan berdampak pada istinbat hukum fikih. Dan ini masuk dalam ramuan yang dibuat oleh beliau dalam usul fikih. Karena ini resep untuk menghasilkan produk fikih kan gitu. Tapi awalnya itu dari usul fikih. Dari usul fikih. Terus apa? Ada ulama yang melakukan Menulis menyendirikan pembahasan hadis kemudian dibuat mustalah hadis. termotivasi dari Imam Syafi'i gitu. Ya bisa dikatakan seperti itu, tapi juga ada sebagian ulama yang enggak. Ya memang pengen saja semangatnya dalam hadis gitu aja. Baik. Lanjut ya. Fa idza akhbara insanun bi khabarin amaman nabi sallallahu alaihi wasallam an amrihi wa aqarrahu nabi sallallahu alaihi wasallam saral khabaru maqtu'an bi sidqihi. Ya au sara al khabaru maqtu'an bihi wa afadal ilm. Ya, kalau khabar itu sampai ke nabi, maka kedudukan khabar itu kalau disepakati nabi itu seperti khabar dari nabi. Meskipun yang bawa cuma satu orang. Wa hadza idza lam yakun hunaka ma yahmilu nabi sallallahu alaihi wasallam ala takririhi kal ya'si min jadwal inkar. Wa laisa hunaka aidan ma yahmilul mukhbiru anil kadhibi. Ya, tapi ini dengan catatan, apa catatannya? Catatan yang pertama, jika dilihat memang ada sesuatu yang tidak mendorong atau sesuatu yang tidak mendorong Nabi untuk mengiyakan. Misalkan apa kayak Nabi sudah capek, sialah terserah gitu. Nah ini ada qarinah, berarti itu Nabi mau nyepaketinya bukan karena memang itu benar, tapi karena Nabi lebih kepada tidak mau nggak ngereken itu bahasanya Indonesianya. Tahu nggak ngereken ya? Iya, lebih kepada nggak ngereken gitu loh. Nah itu ya tidak menghiraukan gitu aja. Nah ini bukan takrir. Ini bukan takrir. Dan juga apa? Laisa hunaka aidan ma yahmilul mukhbir alal kadzib. Juga tidak ada qarinah lain yang membawa bahwasanya yang menyampaikan informasi ini pendusta. Pendusta datang pada Nabi misalkan. Seperti apa orang munafik memberikan informasi. Ya. Maka meskipun Nabi mengiyakan, dia munafik loh. Dia munafik. Ya. Ya, maka dikhawatirkan yang dia kabarkan oleh munafik tadi apa? Salah. Dan kadang Nabi, karena Nabi SAW itu saking Nabi itu tidak dianggap orang munafik, beliau kan cintanya luar biasa ya, bahkan pada orang munafik. Ya. Kepala orang munafik, kain kafannya itu dari bajunya Nabi. Dan bahkan beliau memintakan ampun untuk orang munafik yang sudah menfitnah keluarganya Nabi habis-habisan. Itu Nabi SAW. Makanya Nabi itu kalau sama orang munafik kadang diberikan kabar ya diiyai aja. Karena husnudonnya beliau tinggi, beda dengan kita. Lebih mendahulukan suudzon dan itu. Tapi setelah itu dia diberikan koreksi dari Allah. Kan nggak mungkin Nabi menetapkan sebuah hal yang salah kan. Fa'ala kulli hal, intinya kalau ada khabar yang datang kepada Nabi, meskipun yang ngabarkan satu orang, selama orang itu memang tidak ada qarinah dia pendusta, atau Nabi tidak ada qarinah bahwasanya Nabi tidak menghiraukan, ya sudah, itu dianggap seperti khabarnya. Contoh seperti apa? Seperti khabar yang dibawa oleh sahabat Tamim Ad-Dari tentang apa? Dajjal. Itu yang informasi cuma satu orang, Tamim Ad-Dari. Nabi meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari. Ini salah satu hadis yang Nabi meriwayatkan tidak dari Jibril. Yang Nabi bukan sumber periwayatan, tapi Nabi meriwayatkan. Tamim Ad-Dari datang memberikan informasi khabar, ditakrir sama Nabi, bahkan disampaikan Nabi lebih jelas setelah itu kan. Nih, maka ini ya khabarnya Tamim Ad-Dari meskipun dia satu orang, maktuun ka khabari Nabi. Ka khabari Nabi karena takrir. Baik. Hadis itu juga Abu Hurairah nangkap setan itu. Ya, Abu Hurairah nangkap setan itu juga takrir.
Bacain ayat kedua. Kata Nabi shadaqaka wa huwa kadzub. Dia sudah jujur meskipun dia tukang dusta. Yang keempat, al-khabarul ladzi ulima wujudu madlulihi. Khabar yang diketahui arah yang ditunjukkan oleh khabar itu. Wa dzalika kal ikhbar bi anna an-nar muhriqah. Wa anna majmu'az zawayal musallasi yusawi mi'ah wa thamanina darajatan. Nah, informasi yang diberikan dan diketahui langsung dampak dari hasil informasi itu. Contohnya apa? Contohnya adalah kebakaran yang dimunculkan oleh api. Maka ini informasinya adalah api memberikan dampak terbakar. Maka ini bisa kita ketahui langsung dampaknya. Dampaknya bisa kita ketahui langsung. Ya, dalam artian tinggal kita hidupkan api, kemudian langsung informasi api bisa memunculkan bakaran, itu langsung bisa diketahui. Itu khabar alladzi ulima wujudu madlulihi. Mayadulu al khabar, mayadulu alaihi al khabar gitu. Baik. Saya kepingin selesai nutut angkanya. Enggak kayaknya. La ilaha illallah. Baik. Kita lanjutkan sedikit ya. Syurutul hadis sahih. Sampai salisan nanti. Kita sanian kita baca. Sanian. Sebenarnya kepingin sampai halaman 100 gitu loh. Nah, itu tanda ya bismillah lah coba. Sanian, ketika al-khabarul ladzi yuqta'u bi kadzibihi. Wa qad yuqta'u bi kadzibi al-khabari aidan. La lidzatihi wa innama lima yahtaffu bihi minal qara'in. Terkadang ada satu khabar yang dia dipastikan itu dusta. Bukan, tapi dari qarinah-qarinah lain. Dari qarinah yang lain. Ya. Wa dzalika fi ahwalin katsiratin minha, ada beberapa kondisi. Yang pertama ma'ulima khilafuhu bid-darurah. Ya, yang diketahui ada informasi yang berlawanan, yang informasi berlawanan itu maktuun bisidqihi. Kok ada informasi lawan tapi yang aneh gitu kan. Maka beliau mengatakan wa dzalika kal ikhbar anin nar bi annaha baridah. Au annal juz'a a'zamu minal kull. Au ma syabaha hadza minal ikhbar. Jadi ada dua informasi ini. Informasi yang satu itu maktuun bisidqihi, pasti benar. Terus ada informasi yang enggak tahu, masih belum diketahui. Cuma informasi ini menyelisih informasi yang maktub bisidqihi. Contohnya apa? Informasi maktub bisidqihi, api itu panas, membakar. Nah, terus ada informasi lain, api itu dingin, menyejukkan. Maka ini diketahui ini kadzib. Dari mana? Dari qarinah lain. Kenapa? Karena dia khilaf. Ya. Dia khilaf, qarinah itu, qarinah khilaf tadi. Yang kedua, ma'ulima khilafuhu bil istidlal. Ada yang diketahui tapi dengan berhujah dulu, dengan mencari dalil. Wa dzalika kal ikhbar an zawayal musallasi bi annaha tusawi mi'atain darajah. Misalkan ada yang mengatakan bahwasanya sudut daripada segitiga itu 200 derajat ya misalkan. Maka ini perlu dibenarkan. Ada misleading, ada salah pemberian informasi, maka perlu dibenarkan, tapi enggak otomatis langsung. Yang satu sudutnya sudutnya segitiga itu 180. Ya. Tiba-tiba ada sudutnya segitiga 200. Maka kita bisa katakan, oh 200 ini salah. Tapi kan perlu dibuktikan. Nah, ini harus ada istidlal. Harus ada istidlal. Ya. Taib. Au annal alam qadim, atau alam itu qadim. Ini juga sebenarnya sudah khilaf, ada perbedaan informasi dengan informasi yang benar, itu al-alam hadis. Alam diciptakan. Tapi ini kan butuh pembuktian. Buktinya Allah memberikan bukti-bukti kan, yang menunjukkan bahwa alam ini diciptakan, ada penciptanya. Maka ini butuh kepada istidlal. Ya, kalau yang tadi api itu panas sama api itu dingin, ini nggak butuh pada istidlal. Mana dalilnya? Nggak perlu dalil. Sudah kamu pegang saja api itu, buktikan. Itu aja sudah, nggak perlu dalil yang lain.
Yang ketiga, khabaru mudda'i risalah au an-nubuwati al-yauma. Di antara khabar yang maktu'un bikadzibihi adalah khabar yang dibawa oleh orang yang mengklaim membawa risalah, mengklaim kerasulan atau mengklaim kenabian hari ini. Fa in da'a ahadun an-nubuwata au ar-risalata ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qata'na bikadzibi khabarihi walau ata bima yushbihul mu'jizah. Meskipun dia datang dengan mukjizat yang luar biasa misalkan. Iya, sabar roh jani dajjal kan itu. Iya. Kenapa? Li ikhbarillahi ta'ala bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i war rusul. Iya. Wa khabara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu la nabiyya ba'dahu. Karena sudah jelas ini. Menyelisihi. Ya, menyelisihi nas. Taib yang keempat, mayukhalifu sunnatal mutawatirah wal ijma'al qat'i. Sebuah khabar yang menyelisih sunnah yang mutawatirah atau menyelisih ijma' yang dipastikan ijma'. Ya, karena ijma' ada yang dhanni, ada yang ijma' tapi kayaknya enggak ijma' gitu. Tapi ada ijma' dhann qat'i, pasti ijma'. Ya, pasti apa? Ijma'. Salisan. Ya, ini yang keempat ya. Enggak ada berikan contoh nih. Yang menyelisih khabar sunnah mutawatirah misalkan. Ya, taib. Misalkan ada sunnah mutawatir, termasuk hal yang mutawatir misalkan dalam kasus fikih itu adalah kebolehan mengusap di atas khuf. Kok ada seorang yang mengatakan tidak boleh mengusap di atas khuf? Maka ini menyelisih sunnah mutawatirah. Menyelisih sunnah mutawatirah. Taib. Kemudian berikutnya salisan yang ketiga, al-khabarul madhunun. Enggak apa ya sampai setengah 7 ya, enggak apa ya. Ini soal kami sering sampai jam 7 jam 8. Oh, jangan enggak. Saya cuma ngejar semoga bisa sampai halaman 100 gitu aja. Baik, salisan al-khabarul madhunun itu halaman berapa di kalian itu? 98. Hah? 93. Oh, 93? Punya saya kok 98 ya? Beda ini berarti ya? Halaman terakhir halaman berapa kan tuh? 137. 137. Virusnya. Oh, enggak virusnya, ininya. Apa namanya? Teksnya, nasnya. 127. Terakhir. 128. Oh, anak 133. Ya, kalau lebih banyak enggak apa-apa lah. Ini kurang satu lembar saja, Salisan, al-khabarul madhunun ya, jenis yang ketiga. Al-khabarul madhunun sidquhu au kadzibuhu. Akhbarul ahad. Ya. Khabar yang madhunun ada sisi dhon. Jadi bukan ilmi, bukan 100% ya. Ya, ada sisi dhon dalam masalah kejujurannya atau kedustaannya. Dalam artian ya muhtamil. Khabar yang muhtamil. Itu masuk semuanya khabar ahad. Dia ihtimal. Punya ihtimalat. Bisa jadi sahih, bisa jadi ghair sahih, ya. Idza lam yakun al-khabaru mimma yuqta'u bi sidqihi aw kadzibihi fi suwar allati dzakarnaha wa ghairuha mimma lam nadhkurhu, ya. Jadi jika ada khabar yang tidak dari hal yang dipastikan kejujuran di gambar ya di wujud yang sudah kita sampaikan atau yang tidak dipastikan kejujurannya. Wa inna makana muhtamilan likullin minasidqi wal kadzib. Tapi khabar ini tidak dipastikan kejujurannya, kedustaannya, juga tidak dipastikan kejujuran kedustaannya, tapi dia memiliki kemungkinan. Wa inna makana muhtamilan likullin minasidqi wal kadzib fa inna kullan min sidqihi au kadzibihi yakunu madhnunan. Wa huwa khabarul ahad. Dan ini mencakup khabar ahad. Wahwa yaitu khabar ahad apa? Kullu khabarin lam yasil li darajati tawatur. Khabar ahad itu pokoknya yang tidak mencapai derajat tawatir. Maka khabar ahad. Maka masuk khabar ahad dia memang hadis gharib, hadis aziz. Belajar mustalah hadis kan sudah tahu ya. Hadis masyhur. Pokoknya belum mencapai derajat mutawatir dia ahad.
Ya, belum mencapai derajat mutawatir dia masuk ahad. Fa in ghalaba 'ala dhannina sidqal ruwati au fa in ghalaba 'ala dhannina sidqur ruwati wa adalatuhum fa huwa al khabaru sahihu awul hasan. Kalau sisi lebih dikuatkan kejujuran, kebenaran dari para perawinya, kebenaran dari khabar yang dibawa, maka dia dihukumi sahih atau hasan. Makanya para ulama Hanafiyah, sebagian usul fikih mereka atau sebagian kitab usul membahasakan kalau hadis ahad, khabar ahad itu dhanniyyu tsubut. Penetapannya itu sifatnya dhanni, bukan qat'i. Kalau mutawatir qat'iyyu tsubut. Quran, hadis mutawatir itu qat'i. Qat'iyyu tsubut. Pasti 100% itu ketetapannya. Tapi kalau hadis yang selain mutawatir dan selain khabar mutawatir, maka dia dhanniyyu tsubut. Ya, dhanniyyu tsubut. Meskipun dhanniyyu tsubut tapi tetap diamalkan. Bukan berarti saya bisa tidak mengamalkan. Enggak, tetap diamalkan dengan kaidah-kaidah yang dipakai. Wa in ghalaba 'ala dhannina ghairu dzalika fa huwal haditsu dhaif. Ini cara penalaran dari ulama usul fikih. Beda lagi kalau penalaran dari ulama ahli hadis. Maka dicek satu persatu rawinya siapa saja. Kalau hadis dhaif itu ya syarat-syarat rawinya harus gini-gini. Usul fikih nggak bahas rawi-rawinya. Pokoknya secara umum kaidahnya seperti itu. Wa in dhahara lana kadzibur rawi fima haddatsa bihi fa huwal khabarul maudhu'. Kalau ada kemungkinan atau kalau kuat sisi bahwanya perawi ini adalah pendusta, maka khabarnya khabar maudhu'. Alama fi hadhil aqsami min bayanin wa tafsilin yutlabu fil mutawwalati wa fi ilmi mustalah hadis. Lebih panjang lebar di ilmu mustalah hadis atau kitab usul fikih yang lebih besar. Fa in sahha khabarul ahad aujabal amal. Poin yang penting, kalau hadis itu memang sudah sahih secara hukum, dihukumi sahih, subutnya sahih, meskipun dhanni subut tapi dia sahih menurut ulama ahli hadis, maka dia bisa diamalkan. Tapi apa? Lala ilm. Bukan ilm, karena ilm itu derajatnya 100%. Kan itu. Derajatnya 100%. Kita sudah bahas maratibul idrak. Idrak kita terhadap subutnya khabar ini itu enggak sampai derajat ilm. Tapi sampai derajat dhon. Itu. Tapi dalam masalah amal ya tetap diamalkan karena banyak dari amal-amal agama ini yang sifatnya dhonni dulu. Ya. Lihtimalil khata'i fihi, karena ada kemungkinan meskipun sangat kecil sekali kemungkinan salah itu. Ya. Wa kadzalika ma hakamna bi dha'fihi fa inna ma huwa hukmun ala dhahirihi wa yufidu dhanna bi adami sihhati lal ilma biha. Ya, demikian juga hadis dhaif. Ya. Ketidaksahihan dia itu tidak sampai derajat ilmu, bukan berarti pasti 100% dia dhaif, enggak. Ada kemungkinan. Bahkan para ulama dalam ahli hadis banyak khilaf dalam memberikan hukum. Ada yang satu ulama mengatakan ini hadis yang sahih, mengatakan hadis itu dhaif. Ada. Ya, hadis sahih dengan hadis dhaif, apalagi hadis sahih dengan hasan, ini malah lebih banyak lagi. Ya, hadis sahih dan dhaif saja kadang ulama khilaf. Taib. Lihtimali sidq fihi, karena ada kemungkinan. Wal khabaru dha'ifu yu'malu bihi fi fadailil a'mali ittifaqan bi syurutin. Nah, kalau dia hadis dhaif, maka apakah enggak boleh beramal sama sekali? Maka para fuqaha, usuliyun dan juga ahli hadis menyampaikan khabar yang dhaif, hadis yang dhaif bisa diamalkan dalam fadilah amal, tapi dengan syarat-syarat. Kalian juga mungkin sudah baca ini di mustalah hadis. Ya. Apa syaratnya? Khilafan lima yaquluhu man la ilma indahu. Nah, beliau mengatakan berbeda halnya dari orang yang mengatakan tidak seperti itu, maksudnya tidak bisa diamalkan sama sekali. Kata beliau ini ucapan orang yang la ilma lahu, enggak punya ilmu gitu ya. Sebagian ulama ada yang memang mengatakan enggak boleh diamalkan sama sekali. Selama itu dhaif enggak boleh diamalkan sama sekali. Ini menyelisih pendapat jumhur. Jumhur ulama, bahkan Imam Ahmad menggunakan hadis dhaif sebagai dalil utama dalam masalah-masalah yang memang tidak ada riwayat dari riwayat yang sahih. Ya, bahkan sebagian lebih mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Ya, karena qiyas akli, hadis dhaif paling enggak khabari. Kan gitu.
Din bil khabar laisa bil akal kan gitu. Sebagian. Ya. Tapi yang jumhur, indal jumhur, maka hadis dhaif diamalan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Wa hadhihi syurut hiya an yakuna fi fadhailil a'mal. Dia itu dalam masalah fadilah amal. Jadi amal-amal yang bukan membangun sebuah ibadah baru. Amal-amal yang dia bukan membangun ibadah baru. Atau dia amal-amal yang sifatnya sunnah. Ya, dia tidak sampai derajat sebuah amal yang hukumnya wajib atau yang apa, tidak. Ya. Taib. Yang kedua, an yandarija tahta aslin amin min usuli syariah. Yang kedua, amal tersebut berada di bawah landasan yang umum. Dalam artian berada di bawah landasan umum, tidak menyelisihi landasan syar'i. Tidak menyelisihi landasan syar'i. Ya. Tapi kalau misalkan dia menyelisih landasan syar'i, maka tidak boleh. Ya. Maka tidak diperbolehkan. Ya. Yang ketiga, an la yatanaha dha'fuhu. Ya. Dhaifnya tidak mencapai puncaknya. Yatanaha mencapai puncak. Mencapai titik akhir. Apa itu maudhu'? Kalau sudah mencapai maudhu' ya nggak bisa. Atau hadisnya hadis yang benar dhaifnya dhaif jiddan gitu, nggak bisa. Sudah meskipun fadhilul amal. Contoh misalkan dalam hal ini misalkan ulama Syafi'iyah. Misalkan salat raghaib. Ya, maka ini ada hadisnya cuma dhaif bahkan maudhu', dhaifnya sekali, dhaif banget bahkan maudhu'. Bahkan disebutkan sebagai bid'ah munkarah. Karena landasannya sudah nggak benar. Ya. Salat raghaib. Landasannya dia yang biasa kita bacakan rebu wekasan. Kan dengar rebu wekasan. Ya. Salat di hari Rebu pekan terakhir bulan Rajab. Wekasan kan pungkasan itu terakhir. Itu ada salat namanya salat raghaib. Nah, salat raghaib ini ulama seperti Imam Nawawi, beliau mengatakan ini tidak boleh diamalkan. Kenapa? Hadisnya sangat dhaif. Bahkan sampai derajat maudhu', maka nggak boleh. Saya pernah tulis masalah salat raghaib, mungkin kalian nanti bisa cari-cari di Telegram. Ardi punya Telegram nggak ada? Ada. Telegram di Fikigram, mana punya channel ada Fikigram itu. Tinggal ketik saja clue kalimatnya, nanti salat raghaib, nanti saya datangkan di situ tentang masalah hal itu. Salat raghaib contohnya seperti itu. Nah, terkadang juga ada misalkan hadis-hadis yang dhaif tapi dia diamalkan. Nah, ini kita nggak boleh mengingkari. Dan ini dijelaskan. Kalian bisa buka kitabnya Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Beliau secara jelas di situ menyampaikan bahwasanya ya mungkin dalam zikir-zikir ini ada hadis-hadis yang dhaif. Zikir ada hadis yang dhaif. Tapi beliau mengatakan, tapi para ulama sepakat hadis dhaif bisa diamalkan dalam fadilah amal. Termasuk zikir, nggak masalah, amalkan. Dan itu berada di bawah tahta aslin amin fi usuli syariah min usuli syariah. Apa? Allah menyampaikan untuk berzikir. Fadhkurullaha dzikran katsiran. Ya, kan gitu. Ya, berzikir pada Allah, ya, maka nggak masalah. Yang keempat, an la ya'taqida rawihi sunniyatahu. Tidak meyakini apa yang dia amalkan dari hadis dhaif itu adalah amalnya Nabi. Tidak ada keyakinan itu. Dia hanya mengharap semoga ini dapat pahala, itu aja. Tidak meyakini itu memang Nabi seperti itu, tidak. Kenapa? Karena nggak boleh kita menisbatkan kepada Nabi apa yang tidak beliau lakukan atau yang khawatir kita salah dalam hal itu. Ya. Dan Nabi menyampaikan man kadzaba alaihi muta'ammidan falyataba maqadahu minan nar. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan syurutus hadits sahih, syarat-syarat hadis sahih. Beliau mengatakan innama yasihul haditsu bi syurutin. Hadis itu menjadi sahih dengan beberapa syarat. Ini beliau sampaikan secara umum saja, ijmal. Yang rincinya di kitab usul hadis atau mustalah hadis. Yang pertama ittisalu sanad min awalihi ila muntaha. Sanadnya bersambung. Yang kedua al-khulu minasyudzud. Tidak ada syadz. Ya. Syadz itu ya riwayat yang menyelisihi
riwayat yang lebih kuat gitu. Maka hadis ini disebut hadis syadz. Jadi ada riwayat, ada riwayat satu. Riwayat ini yang banyak itu, atau beberapa riwayat itu yang sahih juga, itu menyampaikan sebuah riwayat khobar dengan tanpa ada tambahan. Tapi ini ada satu hadis masuk sama riwayatnya, tapi ada tambahan sedikit. Makanya hadis ini disebut syadz. Maka ada kemungkinan hadis yang syadz ini dhaif. Bisa ada jadi, ya bisa jadi. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi juga bisa jadi enggak. Bisa jadi kalau dia thiqah ada masuk ziyadatul thiqah. Ya, ada ziyadatul thiqah. Ziyadatul ilm. Kalau yang perawi-perawinya thiqah semua. Ya. Baik, yang ketiga al-khulu minal illah al-qadihah. Bersih dari illah yang merusak. Ya, ini masuk dalam ilmu, kalau ilmu hadis, ilmu i'lalul hadis. Kata para ulama hadis, ini ilmu paling tinggi dalam ilmu hadis. Ilmu i'lal. Enggak semua, bahkan ahli hadis enggak semuanya punya kemampuan untuk i'lal. Di antara ulama yang punya kemampuan untuk i'lal ya dari kutubus sitah itu di antaranya misalkan Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, itu yang punya kemampuan untuk i'lal hadis. Ya. Kemudian Imam Ahmad jelas, kemudian Abu Hatim Ar-Razi, ulama-ulama yang besar ya, dari mereka. Termasuk juga Daruqutni yang terkenal dengan i'lal-i'lalnya gitu. Yang keempat, i'lal itu mengoreksi ada cacat tersembunyi. Gitu. Kalian sudah tahu. Yang keempat, an yakuna ruwatu udulan dhabitina. Ruwat itu para perawinya udul, adil. Ya, adil. Ya, adil itu maksudnya di sini adalah ya dia ya muslim, dia bisa dipercaya gitu ya. Dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kefasikan. Itu adil. Kalau dhabit, ya dhabit berarti ya dia itu kekuatan riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan. Kan dhabit ada dua, ada dhabit bil hifdz, ada dhabit bil kitabah kan itu ya. Meriwayatkan dari hadits, dari tulisan atau dari hafalannya. Baik, sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan. Mungkin nanti mulainya agak siangan dikit ya. Saya mungkin anak nganterin istri ke Mojokerto sebentar. Kalau enggak jam 8 ya mungkin setengah 9 ya. Demikian Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Dimatiin aja enggak apa-apa itu. Oh iya. Iya. Kayak